Ayak simutik semadoni sobat dung sebagian wong akeh badon sebagian sing liya. Fala statiun namung ora padha kuwasa sapa ngakeh tausiatan ing ngekeki wasiat. Ayu tegese ora kober ento paring wasiat sapa ngakeh wala ila ahli. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa ngakeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asqalihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat itu wong ning pasar ora kok bermula sekali terjadi langsung kiamat. Bal mutuna balik mati sapa ngakeh fiha ing dalam sehan. Wa fi khoran den tiup apa fisure ing dalam sangkakala. Wa ti asuru qarnun nafqatisaniah iku sangkakalane tiupane bengokan sing kedua. Lil ba'si krana tangi saka kubur. Wa bainan nafkhata ini lan iku ing atarsian jua tiupan arbauna te 40 panesanatan taun. Jadi tiupan pertama wong sak donya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 napa tahun. Fa idzan mongko nalikane mengkono, hum utawa wong akeh el makburuna tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sang boro-boro kuburan ayil kubure tegese boro-boro kuburan ila rabbihim. Maring pangerane wong akeh yan sibuna metu sapa wong akeh ya khrujuna tegese metu sapa wong akeh bisuraten kelan cepet. Kalu padha ngucap sapa ngakeh il kufaru tegese wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utayal abdihi krana makna tambah ngelingno ya wailana duh cilaka kita ya halakan. Duh cilaka kita. Wa te wailun iku masdarun masdar. Lafi la kang ora ana fi'il kemujud min lafdhihi sange lafi la kang ora ana fi'il moro iki dadi mutaqiuna dadi muta'alake lafat napa alal aro iki mereka duduk santai alal aro iki lahum tetap kete penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun tentuk keenak-enakan walahum lan iku tetap kete ahli jannah fiha ing dalam jannah mau te apa wae dauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian. Ya taman nawan tegese kang angen-angen sapa ahlul jannah. Kan iki sing penting salamun qaulam mir-rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada untuk dapat salam mubtada. Qalan Khalid den ucapno bil qauli tegese den ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobare salam mir-rabbir rahim saking pangeran kang akeh welase bihim lan ahlul jannah. Ayyaku tegese dawuh sapa Allah lagu maring ahli jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang wis. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga kok ora rasane to. Kok angel menerang to. Kok ning swarga iku kepenak apa? Tapi sampean nak terangno swarga niku wis pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngeten wae kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdire itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik. Sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran itu sok ben nak kiamat kapan saja terjadi wong lagi sibuk para padu lagi sibuk gegeran wis mesti karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran padahal organisasi ini perdamaian. Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini, sih, debat gini. Padahal, no, organisasi no, perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu kan. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza arat ta'asulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat,
dia punya bom, punya pedang. Terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa. Bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus ibuatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih kowe dibojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak bukai dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Nah, lucunya fikih yang merovokasi sing lanang. Dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ora digawe iku wis ora usah terang iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbak Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kiri-kiri itu pancen dia serantuk jatah kelon karena ra iso nafkah itu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kiri kok pola, napa? Pola. Kiri kok pola. Karena nak kiri kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nek wis kiri elek ya wis nolongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodam nafkah. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafane hakim. Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong saleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora saleh, sing saleh wae kudu hasud. Ya senine. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah. Geger. Besok sak PT udah sering dalam ya geger. Kalau sering Pak Bes balapan itu kadang kisah nopo sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum yakisim. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bi takhosumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu di mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Itu cita-cita ini. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru, no? Jebule bareng lapor ku ala wah ya nyoro. Sayyidina Ali beda wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa itu wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger.
Tapi malaikat protes itu yo geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Dengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet be malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Kalau nong wedok tambah ribet. Soalnya doanya aku sering petes dinikmati, no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Ini ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung ta?" Nah dijawab ra bingung kecewa deh. Dan aja wah bingung sedanten, wah seneng terus turu deh. Karena memang konflik itu manusia terus seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi rapot tahu negaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ya muadzin itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan imam. Jebule sing kiai Indonesia aja penak, madhep man ke sholat terus. Maksudnya madhep man ke sholat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imam dhewe koma dhewe. Macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti kayak sholat terus itu perkara no gaji ini tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulanya akhirnya imam gak bangga. Surga imami puasanya hebat, jebule mergo digaji. Mandek man ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas di bang, no? Gaji. Mana gue lalu bingung, saya hafid mulai digaji, ustadz digaji, gue lalu bingung. Bercerita gue berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid, dapat insentif, terus ustadz. Gue cerita jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju, gue kok didik uang kedonyan. Muni ras setuju, hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mendingin, wong alim mereka mikir dunia, itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif, terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo, ngelatih ustadz seneng duit, yo rapi, nentang ustadz tuh rezeki itu, yo rapi, ustadz fakir yo agak tenan. Nah, kalau kan mau keramat, gak mati masalah, cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Mulai mau keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Kalau mertua.
Enggak, kalau sampean misalnya jadi enggak ini cerita Wakil Simun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh, setuju hafid. Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Enggak. Terus gue setuju. Hafid ra duit. Mungkin ya, jadi sekurang aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpiinihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya asalkan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Misalnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kejawabmu bi. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue misalnya, dia hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Dia hukumnya neraktir konco nganggu jatah belanjane bojo elek. Akhirnya jadi ngelanang-lanang, jono dhewe wis ono jatah bojo atau jatah konco. Karena duitmu cukup nak ora. Ya itu sudah semua manusia itu wagumnya fisik. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki kalau beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana, saya sering ditanya, wadah yang bagus, kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tongko. Nak niat sholat terus adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siap. Sing sitok, mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame, maksudnya wis sunat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan di masjid itu wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biar, tapi ranggusan sistem zaman itu, tapi banter aja. Tapi sengramen lah, intinya sengramen. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah Abu Bakar Abdul min Umar. Kalau nak dua jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah
Itu sahabat donga banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek donya itu masalah. Kemilih dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosa jaluk tulung sama pengiran kan? Pengiran sudah dengar tawasan sistem apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat yang masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak kowe tolong tak tolong. Enggak, saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe aku padha makhluk. Enak wani ngomong ngono Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya itu rambe aku sing nulung, kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe pirsa. Artine ngene lho, padha kekasih pangeran ya bantah-bantahan ajrine. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, Jibril wae geger mek Nabi itu. Biasa wae. Nanti ke sopan takoi mungkar nangger utuani ben seru napa? Takoi mar buka kuro guru TPQ. Oh. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoi mar buka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malah kan. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mukan nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti. Malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid to takoki marbuka. Akhirnya pangeran nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takok. Lucu tuh guru tauhid to takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Perkara. Kaji Nabi Muhammad terus takoki waman. Iya tapi Nabi malah takoki waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang alami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisang. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya ngeruang disentaki. Jajal dekne iku hubungane piye mek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Kepikirane Sayyidina Ali Umar ku ning dunya kenangane ngeruang tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu banget. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Umar mati kabudut tunggu nih minta kasaf. Tawanan. Umar tangi turun tangi ke kuburannya sewantai. Bukan akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Misalnya Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril goli kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, tidak sekali kalah iki ya ora salah iki.
Ternyata apa? Gua mungkar nakir pajak kono Umar ngupatek. Kamu tahu kok ngadapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Dan ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sodiku habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan nakir mulai mikir waduh. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Gue roh aku. Wah, gue biasa gue jalanan ngalor itu. Kemudian cari muka anak, ayo jajal wocok. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wocok, orang kan wocok. Kan mau gue wocok. Akhirnya karena nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku kon. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ada tidak segarang itu. Terus dinari intinya terus oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ado-ado rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik kan? Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang, Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dulu. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil haqq. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang, harus paling nggak punya alat. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun sampai pas kiamat diwijak wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia baik negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol coba cari ke Indonesia, mandek man ke sholat terus dan gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tampung, gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan bingung, mau setuju didik uang material, mau rasa setuju, ngosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang Mustafa yang khusus yang setuju, terus bosan dia sampai melarat. Setuju orang. Nah, aku mau ngalih nggak ada takdir. Semua kena dipikir, dia semua kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum yakhisimun itu apa? Wahum yakhisimun. Sudah seperti itu. Mohon terus nak. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazul yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yauma
ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafat yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa wa taala dawuh imtazul yauma. Imtazumi saus sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu anil mu'minin in takhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika, orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tigo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Nah, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wam tazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, napa? Guys enggak bisa dihindari. Wam tazulan misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling wong sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng. Candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenis Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira sange wangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Nah, Indonesia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Jawaban Abu Lahab protes, "Kula nate ngurmat kekasih jenengan." Iya dunyaku sing selesai kan. Dunyaku dipangan kekasihku selesai kan. Misalnya Fir'aun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti." Aku dunyane kok. Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo. Pangeran santai wae. Tapi nak kowe ada bayang wong saleh kudu steril ta wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Lahir kanjeng Nabi ini sing manitia nih. Abdullah. Yes ngono dunya biasa wae, soe urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki yes minallah. Wae ta'ala kowe pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya suhul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suhul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupanya mateni Hamzah, ditekdir husnul khotimah. Makanya dungo ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala. Ini kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran. Saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran. Muji ilmu nih, pangeran ya sudah selesai. Itu anakku itu itu mikir awakmu dewi. Mengenai itu mau ngaji itu derajatnya dhuwur ngaji, ngaji muji pangeran, nanti mau mikir awak dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepinginnya itu kabul kajati. Ini mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang. Nah gue kan gak kontribusi ini agama rapati, ada itu. Oh,
Besar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran bakal nyembadani barno ora Gus. Pangeran ya paling ketika isi dik ngono cukup umum. Kalau termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya Abdul Hasan Asyadili itu. Kalau dongo itu jalur switik paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmad juga yaman wa huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. War mono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah, kowe kan enggak. Muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Baru terus donga jaluk mapan tolak buala. Oh, banyak. Mana cari pangeran? Muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Nah saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Biar akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau sholawat itu aduh, saya termasuk orang yang enggak saya ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja di soal. Ya, misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju, karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja, doanya Nabi. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah bi hajati wa gremeng seramu dulu kan. Jangan gak bakat wali. Nanti kula iku sisen. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimat ya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kaya bampairu di jalali wajhika adimi sultani la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan
Panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa nggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik, saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah nggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mukmin yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan mbek pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rapakat wali, semuanya ikut dadine semuanya. Ya dok ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Nah, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik, jangan macam sholawat yang 100 itu gak ada salah, biar giling-gilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri, ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sifat-sifat sing keren, bacalah sholawat berapa? 100 terus cerita awak Gusti utang kula kathah. Mungkin raja wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya. Berarti yang kemudian ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihmu piro bisa, nyebut utang 100, dasar rayu utang. Ya ada, saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kira bakat mlebu swarga baru kaya syafaatin Nabi akhirnya mlebu swarga. Kira kelar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab sayini berhadaan ahli wa hadha amman lam yutokhi min mati jenis alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa nasimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum rukaan, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semua itu sensitif. Dan jelas asari sujud itu
Ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator. Nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya kisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kalau jauh sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya napa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu dia monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok gue jelas ini. Maksudnya ya orang ngedok ya panjang jarang sujud tenan. Gue serasa sensitif tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tawarai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahih. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab jadu wujuh watas wadu wujuh. Sudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tas jadu wujuh watas wadu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan. Yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai? Kan malaikat langsung tak. Lani apal Quran alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin. Kalau nggak ada nur, ashabul yamin. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri. Kan pemenang sing wudune mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sah, sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepes terus dulat-dulet tok. Iku sebenarnya ya kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya araful mujrimuna bisi mahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik si mahum fi wujuhim menasai. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kok ya khisimun maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya
Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu. Nanti setelah kena bigo ikut asabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Lah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai saleh darane nek iso saleh dhewe sakit Nabi kok terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip terus dicari disapati. Ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diubasin neraka. Ya terserah rencanamu piye kok nak kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimarum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyatu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu ba. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang. Pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu ba batinu fi rahmatu wa dhahiru min qibalil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan maluk partai yang apa? Kelap-kelip yang enggak jelas itu koalisi kemana? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak misore sak persen, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap, loh kok ada semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Robbana atsmim lana nurana. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa, Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan wa al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu saya akan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawad doa wudhu an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawadhu wudhu an khafifan.
duna wudu'ihi lis-shalah. Tapi kalau wudu untuk salat asbaghal wudu menyempurnakan. Jadi supaya ada bedanya wudu salat dan wudu tidak. Saiki gak wong ora iso ngaji padha kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong puasa sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Pak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Jadi ya biasa saja kalau puasa sunat tuh, wah, buka kolak, opo. Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi KB itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah KB gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Iya kok menjaga gitar. Jadi nggak boleh kebaikan disaingi itu juga nggak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Ya waktu Quran tersinggung, wah semen ya gue gak sembuh kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu di sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri, ya. Sholat sunat boleh duduk, meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh, makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdul bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nang lakoni bedino. Daerah akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Oh itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping ya, Pak? Karena berarti menandingi Terus, ora usah anut ilmu bahaya jadi sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rahilah. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jadinya sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggal. Meskipun nanti harus karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya. Kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus karena sholat kamu tidak dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nak. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infar itu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intaktilati. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bil lan al mukminin. To rujuke balik mboten napa. Maksudnya rujuk itu awalnya kisah idahtilati mukminin bimbingan kufar atau kufar yang mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kuming sira kabeh ya bani Adam ai bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan.
yen ora menghamba sira kabeh asyaiton ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lha setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani budune lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa anune kelakuan budu nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese nglakoni ya tauhid sira kabeh. Temeng esa kakno sira kabeh ning ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah, pokoknya malah taat. Taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki marane taat ning Allah taala. Hadza ai al-mazkur min taatillah ku siratun ku dalan tariqun